Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi jangka pendek. Sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai investasi jangka pendek, maka kita harus memahami apa itu investasi. Investasi itu merupakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui hasil distribusi investasi itu sendiri, baik itu berupa royalti, baik itu berupa dividen, baik itu berupa bunga maupun uang sewa. Nah, investasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, di sini saya menjelaskan investasi jangka pendeknya. Investasi jangka pendek ini bisa disebut sebagai investasi lancar. Karena apa? Karena merupakan investasi yang harus segera dicairkan dalam kurun waktu 1 tahun ataupun kurang dari 1 tahun. Nah, investasi jangka pendek atau investasi lancar ini bisa juga disajikan di dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan termasuk dalam aktiva lancarnya. Maka dari itu kebanyakan perusahaan-perusahaan itu melakukan investasi jangka pendek untuk memanfaatkan kas perusahaan yang masih menganggur dengan tujuan untuk keperluan saja. Misalkan jika perusahaan ingin memperluas atau mengembangkan usahanya, maka dibutuhkanlah yang namanya surat izin. Nah, surat izin itu juga butuh yang namanya dana. Maka dari itu perusahaan juga ngambil dari kas yang masih menganggur tadi. Nah, kemudian investasi jangka pendek ini juga diberlakukan sebagai surat berharga baik dalam bentuk saham maupun dalam bentuk obligasi. Bedanya apa? Bedanya itu terletak pada keuntungannya saja. Misalkan kalau investasi saham itu disebut sebagai dividen dan waktu penerimaannya pun tidak tetap. Nah, sedangkan kalau yang investasi obligasi itu dijadikan sebagai atau dianggap sebagai bunga, nah yang waktu penerimaannya itu tetap. Makanya obligasi itu dikatakan sebagai surat utang. Kemudian di sini juga saya menjelaskan mengenai investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga saham. Nah, saham itu sendiri merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan seseorang di dalam suatu perusahaan. Nah, jika kita memiliki saham, maka sudah dianggap sebagai pemilik perusahaan. Tapi itu tergantung dari besar porsinya kepemilikan saham itu sendiri. Nah, dalam transaksi saham itu juga terjadi adanya transaksi pembelian dan penjualan saham. Di sini saya menjelaskan juga mengenai transaksi pembelian saham. Nah, transaksi pembelian saham itu dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu harga kurs ditambah dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya komisi, matre, provisi, dan lain-lain. Nah, sini ada contohnya dalam pembelian saham. Pada tanggal 1 Agustus 2019 dibeli 100 lembar saham preferen sebesar 14% dari PT Bulan, nominal 10.000 per lembar dengan nilai kursnya itu 104%. Provisi dan materai sebesar 5.000, dividen yang dibayarkan setiap akhir tahun. Pada tanggal 15 Februari 2020 dijual kembali dengan kurs yang berbeda, yaitu 108% dan biaya penjualannya pun Rp4.000. Ayat jurnal yang diperlukan di sini adalah yang pertama untuk pembelian saham. Pembelian sahamnya itu di ayat jurnalnya surat berharga saham pada kas sebesar Rp1.045.000 diperoleh dari 100 lembar saham preferen dikalikan dengan Rp10.000 per lembarnya dikalikan nilai kursnya itu 104%, baru ditambahkan dengan nilai provisi dan materainya 5.000 sehingga menghasilkan Rp1.045.000.
Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu penerimaan dividen. Penerimaan dividen itu ayat jurnalnya kas pada pendapatan bunga sebesar Rp140.000 diperoleh dari yang saham preferen 14% dari PT Bulan dikalikan dengan 1 juta. 1 juta itu diperoleh dari 100 lembar saham dikalikan dengan Rp10.000 per lembarnya. Maka hasilnya 140.000. Yang ketiga adalah untuk mencatat penjualan saham karena di contohnya tadi pada tanggal 15 Februari 2020 dijual kembali dengan kurs yang berbeda. Berarti ada pencatatan ayat jurnal mengenai penjualan saham, yaitu kas sebesar Rp1.076.000 diperoleh dari yang 100 lembar saham tadi dikalikan dengan 10.000 per lembarnya dikali dengan kurs yang berbeda yaitu 108, kemudian dikurangi dengan biaya penjualannya. Nah, sehingga menghasilkan Rp1.076.000. Kemudian pada pendapatan dari investasinya Rp1.045.000 diperoleh dari pada saat pembelian saham, yaitu surat berharga sahamnya kan jumlahnya Rp1.045.000. Sehingga diketahuilah labanya sebesar Rp31.000 diperoleh dari tinggal dikurangkan aja 1.076.000 dikurangi dengan 1.045.000. Nah, tinggal dikurangi aja ya, kas dikurangi dengan pendapatan dari investasinya. Kemudian contoh lain di sini adalah pada tanggal 2 Januari 2019, PT Matahari menanamkan modalnya dalam saham biasa PT Bulan sebanyak 5.000 lembar. 10%-nya dari saham PT Bulan dengan harga perolehannya Rp1.000 per lembar. Pada tahun 2019, PT Bulan tersebut melaporkan perolehan laba sebesar 2 juta. Dan pada tanggal 20 Januari 2020, PT Bulan membayar dividen kas sebesar Rp1 juta dan selama tahun tersebut PT Bulan juga melaporkan rugi bersih sebesar Rp500.000. Di sini ayat jurnal yang dibutuhkan adalah yaitu mencatat pembelian saham pada tanggal 2 Januari. Yaitu ayat jurnalnya investasi saham PT Bulan pada kas sebesar 5 juta. 5 juta itu diperoleh dari 5.000 lembar dikalikan per lembarnya, yaitu Rp1.000. Kedua, mengakui laba. Nah, tidak ada jurnalnya karena belum diakui labanya. Kemudian yang jurnal ketiga mencatat penerimaan di sini bahwa kas pada pendapatan dari investasi sebesar 100.000 tinggal dikalikan aja dengan 10% dari saham PT Bulan dikalikan dengan 1 juta. Nah, 1 jutanya kan udah ada di dalam soalnya. Nah, kemudian untuk yang jurnal selanjutnya mengakui kerugian. Ini tidak ada jurnal. Kemudian lihat contoh sebelumnya juga bahwa tambahan informasinya kepemilikan sahamnya ini 5.000 lembar saham. PT Bulan tersebut merupakan 30% dari saham yang diterbitkan PT Bulan dengan menggunakan metode kepemilikan saham. Nah, di sini ayat jurnal yang dibutuhkan adalah mencatat pembelian saham 2 Januari 2019 sebesar 5.000 lembar saham PT Bulan. Di sini sebesar 5 juta pada kasnya juga 5 juta, tinggal dikalikan aja 5.000 lembar dikalikan per lembarnya Rp1.000. Kemudian ayat jurnal selanjutnya di sini adalah mengakui laba yang diperoleh PT Bulan sebesar Rp600.000. Nah, Rp600.000 ini diperoleh dari 2 juta yang di soal awal ya. Di sini kita lihat di situ kan ada PT Bulan melaporkan perolehan labanya sebesar 2 juta. Nah, tinggal dikalikan aja 30% yang informasi tambahannya sudah disediakan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini adalah jurnal untuk mencatat pembagian dividen kas pada tanggal 20 Januari 2020. Nah, ayat jurnalnya yang diperlukan di sini adalah kas
pada investasi saham PT Bulan sebesar Rp300.000. Diperoleh dari 1 juta. 1 juta itu kan udah ada di dalam soalnya, dikalikan dengan 30%. Kemudian ayat jurnal yang selanjutnya yaitu mengakui kerugian PT Bulan. Rugi dari investasi bersihnya ini 150 pada investasi saham PT Bulan. Nah, dia melaporkan kerugiannya sebesar Rp500.000 yang ada di dalam soal sebelumnya tadi. Nah, dikalikan dengan 30% yang diterbitkan PT Bulan. Ya, maka hasilnya Rp150.000. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.